Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui media ini. Bersama dengan saya, Hendrik Yeftas Yanipar. Saya rindu berbagi firman Tuhan, suatu kebenaran penting tentang bagaimana sikap hidup kudus di akhir zaman. Satu ayat yang mendasari untuk menjadi pembahasan bagi tema ini kita ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang akhir zaman, Alkitab tidak hanya menceritakan bagaimana Allah memulai dunia ini dengan karya penciptaan yang begitu luar biasa. Namun Alkitab juga menjelaskan bagaimana dunia ini akan berakhir. Hal ini jelas sekali dinubuatkan oleh para nabi dalam pengajaran para rasul dan dikhotbahkan oleh Yesus sendiri. Maka kerajaan surga dan kerajaan Allah menjadi pusat pemberitaan para murid dan Yesus itu sendiri. Hal ini hendak menjelaskan bahwa dunia ini bukan tempat kita, tetapi rumah Bapa. Dan ini dibuktikan oleh Yesus itu sendiri ketika dia datang ke dunia. Dia mati menebus dosa-dosa kita dan dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa yang kudus akan kembali ke tempat yang kudus. Berbicara tentang kekudusan, salah satu sifat Allah selain keadilannya dan kasihnya, dia adalah Allah yang kudus. Maka hidup kudus menjadi sebuah tuntutan yang penting bagi Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab ada tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Arti kudus dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah kados, yang berarti dikhususkan atau dipisahkan. Suatu keadaan yang hendak menjelaskan seharusnya hidup kita tidak melakukan cara-cara dunia, tetapi cara-cara Allah dan kehendak Allah yang harus terjadi di dalam dunia ini melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mencintai dunia ini. Kita memang ada di dalam dunia ini, tapi jangan pernah biarkan dunia ini tinggal di dalam kita. Sebuah pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya agar tetap dapat hidup kudus. Kita kembali di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa maksudnya hidup oleh roh? Hidup oleh roh adalah suatu keadaan di mana hidup kita dikuasai atau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Hal ini jelas sekali diterangkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Maka jelas bahwa sebuah cara untuk dapat hidup kudus adalah beri diri kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi sebuah persoalan bagi kehidupan kita jemaat-jemaat Tuhan adalah sulitnya kita memberi diri atau memberi hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh roh itu. Kesulitan ini terjadi adalah karena tidak ada sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa hidup kita sesungguhnya bukan milik kita lagi, tetapi Allah yang berkuasa atas hidup kita. Hal ini jelas sekali diterangkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berbicara tentang kepemilikan, hal ini hendak menjelaskan sebuah konsep hak yang sesungguhnya kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Untuk apa? Untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Rasul Paulus menjelaskan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan banyak sebagainya. Kenapa? Karena hal ini bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh yang harusnya terjadi di dalam hidup kita adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi dapat jelas kita lihat kedua hal ini bertentangan. Keinginan kita, keinginan daging, atau keinginan roh.
Ketika kita menyadari bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh, dipimpin oleh Roh, milik Roh, maka yang harusnya terjadi di dalam hidup kita adalah keinginan Roh itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan ketika kita masuk dalam sebuah tempat yang bukan milik kita, maka kita tidak dapat berbuat sesuka hati kita di dalam tempat itu. Karena pemilik tempat itu tentu memiliki sebuah aturan-aturan, dan ketika kita ada di dalam tempat itu, maka kita seharusnya mengikuti aturan-aturan itu. Kesadaran inilah yang perlu kita bangun setiap saat dan setiap waktu, bahwa hidup kita sesungguhnya bukan milik kita, tetapi Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan ketika kita sadar akan keadaan ini, maka berilah sebuah kerelaan hati untuk tunduk dan taat pada firman-Nya. Dan ketika kita tunduk dan taat pada firman-Nya, percayalah bahwa hidup kita akan dikuasai oleh Roh Kudus, dan keinginan-keinginan Roh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari kebenaran ini kita dapat memahami bahwa sebuah cara untuk dapat hidup kudus adalah berilah hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena sesungguhnya hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Dia yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan dapat melihat Tuhan. Amin. Buat pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.